Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Indra Saputra, perwakilan dari kelas 12 yang akan berpidato dengan judul Budaya Adaptasi Lagu-lagu Berbahasa Arab sebagai Selawat, Pemahaman yang Salah Kaprah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertatap muka serta berkumpul di gedung ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu guru, staf kantor, serta teman-teman sekalian. Saya mengerti setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing. Maka dari itu, saya sangat mengapresiasi kehadiran Anda semua dalam acara ini. Hadirin sekalian, acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun sekolah tercinta kita, SMA 1 Kunir yang ke-24 dengan tema yang sangat bermakna, yakni Bersatu Bersama Budaya, Membangun Persatuan Negeri. Tema tersebut menekankan masyarakat dan budaya ialah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, saling membentuk dan mewarnai dunia. Negara Indonesia dengan keragaman budaya dari Sabang hingga Merauke menjadikan budaya sebagai identitas bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan supaya tidak hilang di telan zaman. Sebuah makna yang relevan dengan kondisi saat ini. Hadirin sekalian, dalam rangkaian acara ini kita juga akan menyaksikan pidato dari setiap perwakilan kelas. Dan saya merasa sangat bersyukur, juga berterima kasih kepada teman-teman serta Ibu Kartini yang telah memberikan kepercayaan dan membantu saya dalam mempersiapkan pidato ini. Hadirin sekalian, dalam rangkaian acara ini kita juga akan menyaksikan pidato dari perwakilan setiap kelas. Dan saya merasa sangat bersyukur, juga berterima kasih kepada teman-teman serta Ibu Kartini yang telah memberikan kepercayaan dan membantu saya dalam mempersiapkan pidato ini. Hadirin sekalian, pidato ini sama sekali tidak bermaksud untuk menyindir, mengejek, atau merendahkan golongan masyarakat, kelompok, atau individu manapun. Tujuan dari pidato ini ialah untuk memberikan edukasi, juga pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena adaptasi lagu-lagu berbahasa Arab sebagai selawat. Maka kita dapat menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul. Hadirin sekalian, menurut KBBI, selawat atau solawat merujuk pada pengertian dari permohonan kepada Tuhan atau doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sementara itu, menurut NU Online, selawat atau salawat berarti rahmat. Selain itu, seperti yang dikatakan oleh Abdul Aliyah rahimahullah, selawat atau salawat dari Allah bermaksud sebagai pujian Allah terhadap Nabi di sisi para malaikat. Berarti selawat dari malaikat bermaksud sebagai doa. Selawat telah tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33 dengan arti terjemahan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dari pengertian tersebut menyatakan bahwa Allah bahkan malaikatnya sendiri bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga umat muslim, dan diperintahkan untuk bersalawat juga berucap salam penghormatan kepada Nabi. Salam yang berarti keselamatan dari mara bahaya atau kekurangan. Dengan demikian, selawat merupakan suatu doa atau permohonan kepada Allah untuk keluarga Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya juga sebagai ibadah. Hadirin sekalian, biasanya selawat dibaca setelah melakukan ibadah sholat. Menurut NU Online, beberapa waktu yang disunahkan membaca selawat antara lain setelah azan berkumandang, di awal, di tengah, dan di akhir doa, saat masuk
dan keluar masjid hingga saat hendak tidur. Sungguh, sholawat sangat bermanfaat untuk seorang individu. Juga mempunyai beberapa keutamaan, antara lain dapat mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka memperoleh pengampunan serta keridhaan Allah. Yang kedua, dapat meraih syafaat Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa pertolongan dan pelindungan di hari kiamat sebagaimana yang telah dijanjikan. Ketiga, dapat meningkatkan keberkahan hidup seperti rezeki, kesehatan, hingga perlindungan dari segala musibah. Dan yang terakhir, dapat membuat jiwa tenang juga damai berupa menghilangkan kegelisahan serta menguatkan keyakinan. Hadirin sekalian, zaman semakin canggih. Dalam beberapa waktu ini, selawat dapat didengar melalui platform seperti YouTube ataupun Spotify. Dengan adanya itu, senantiasa dapat mendengar selawat yang diulang-ulang serta meresapi maknanya. Tentu dapat meningkatkan pengetahuan mengenai bacaan selawat lainnya. Akan tetapi, sebuah fenomena muncul di kalangan masyarakat, yaitu adaptasi lagu-lagu berbahasa Arab sebagai alternatif berselawat. Namun, menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwa lagu-lagu berbahasa Arab tidak semuanya menyatakan selawat, dan ada yang mengatakan bahwa lagu-lagu berbahasa Arab dapat dikatakan sebagai selawat. Tentu akan menimbulkan kesalahpahaman yang berakibat fatal. Maka dari itu, terciptalah pidato ini guna menekan edukasi kepada masyarakat terhadap hal itu. Hadirin sekalian, meskipun bahasa Arab sering dikaitkan dengan lantunan Al-Quran, tidak semua penggunaan bahasa Arab itu bersifat keagamaan. Maka, lagu berbahasa Arab lumrah dengan tema non-religius dan sudah lazim di dunia musik. Apalagi di Indonesia, seringkali terjadi kesalahpahaman di mana beberapa lagu-lagu berbahasa Arab malah disangka sebagai lagu religi oleh beberapa penyanyi ataupun grup hadroh juga masyarakat. Kesalahpahaman itu terjadi sebab beberapa lagu bahasa Arab dianggap sesuatu yang penuh kebaikan atau hal-hal indah, sehingga dipahami sebagai selawat. Padahal, banyak lagu-lagu berbahasa Arab dengan tema non-religi. Contoh dari fenomena ini termasuk lagu-lagu seperti Ala Bali, yang dipahami sebagai selawat, meskipun liriknya berkisah tentang kerinduan sekaligus penyesalan yang mendalam. Adapun yang membuat cover atau yang lain dengan pembawaan seperti selawat. Apalagi lagu tersebut tengah ramai digaungkan di media sosial. Selain lagu tersebut, ada banyak lagu-lagu berbahasa Arab yang dipahami sebagai selawat. Hadirin sekalian, meskipun terdengar serupa, ada perbedaan yang mendasar antara lagu asli dan lagu selawat dan selawat. Lagu asli mungkin bertema cinta atau kehidupan sehari-hari, sementara selawat mengandung lirik yang penuh pujian dan doa. Proses adaptasi melibatkan perubahan pada makna secara signifikan untuk menyesuaikan dengan hal-hal religius, seakan lagu-lagu berbahasa Arab itu seperti selawat. Pada lagu Ala Bali yang asalnya lagu kerinduan sekaligus penyesalan yang mendalam, apalagi dilantunkan dengan ciri khas tersendiri. Hadirin sekalian, tentu hal tersebut menyebabkan pergeseran makna selawat yang mempunyai ciri khas memuji Nabi Muhammad SAW malah menyimpang. Meskipun menggunakan bahasa Arab, lagu-lagu Arab perlu untuk disaring. Lagu-lagu berbahasa Arab tidak boleh dipandang sebagai selawat. Adapun juga beberapa masyarakat seringkali memutar lagu-lagu berbahasa Arab sebagai lagu religi, misalnya pada acara religi atau Islami, lalu disandingkan yang bercampur adukan dengan berbagai genre lagu. Hal tersebut merupakan sesuatu yang perlu dibenahi. Hadirin sekalian, sebagai penutup pidato ini, saya mengajak semua untuk merenungkan kembali
pentingnya memahami dan memilih terhadap konteks penggunaan bahasa Arab dalam berbagai ekspresi keagamaan dan kebudayaan. Memang, bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan budaya Islam tentu mempunyai kedudukan yang istimewa. Namun, sangat penting bagi kita untuk menghindari generalisasi yang berlebihan. Misalnya, menganggap bahwa segala sesuatu yang berbahasa Arab otomatis dapat diadaptasi sebagai bentuk kebaikan atau ibadah. Padahal, tidak semuanya seperti itu. Sebagai generasi bangsa yang berkelanjutan, kita perlu bijaksana terhadap makna, tujuan, dan konteks asli dari setiap karya yang berbahasa Arab, misalnya dalam lagu. Selain itu, adaptasi dalam bentuk apapun, baik ucapan, lagu, syair, dan sebagainya, hendak dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Edukasi sangat diperlukan guna menindaklanjuti segala persepsi tersebut. Juga perlu pemahaman yang kuat terhadap terjemahan bahasa Arab. Sebab beberapa orang masih menganggap kuat bahasa Arab yang digunakan di suatu karya merupakan bentuk ibadah atau kebaikan tanpa pemahaman yang kuat terhadap penerjemahan. Hadirin sekalian, marilah kita kembangkan sikap kritis agar terhindar dari penerimaan yang begitu saja. Hal tersebut akan membuat seorang muda ikut pendapat orang lain dan kurang percaya terhadap diri juga pilihannya. Maka, sikap kritis sangat diperlukan di zaman yang serba canggih ini. Hadirin sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu guru, staf kantor, dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.